dewasa ini sudah saatnya anak-anak muda di kampung jangan ragu untuk kuliah. Kenapa saya ingin mengatakan begini? Saya adalah bukti menembus batas mengharapkan asa. Awal kita sebagai orang desa, orang kampung berkesempatan berketemu dengan pengacara-pengacara senior, dan bukan hanya ketemu, karena kita mengikuti cara mereka bekerja, kita dapat ilmunya. Nah, disitulah saya sangat bersyukur kepada Allah. Kenapa? Saya diperkenan Allah belajar dengan mereka secara tidak langsung. Kalau lo mau nguasain suatu desa, lo jangan tinggal di RT dong. Kamu harus tinggal di desa. Kalau kamu mau menguasai provinsi, jangan tinggal di kabupaten, tinggal di ibu kota provinsi. Ya. Kalau kamu mau menguasai Indonesia, dalam pengertian eksistensinya mau luas, harus di Jakarta. Kamera, roll, action. Halo, Sobat MB Club. Kita berjumpa lagi my YouTube channel. Hari ini kita kedatangan tamu, hadir pengacara dari ibu kota Jakarta, Bang Fahrozi SHMH. Coba kita kulik kehidupan perjalanan beliau dari sebelum jadi pengacara menjadi pengacara itu seperti apa. Mari kita perkenalkan dia. Bang, sehat Bang? Alhamdulillah, sehat walafiat. Sekarang tinggal di mana Bang? Alhamdulillah sekarang di ibu kota Jakarta Timur. Jakarta Timur. Abang dari mana Bang asal Bang? Kalau asal suku ya, kalau suku itu apa, Semendo. Semendo. Itu bagian secara historikal itu ada kaitan dengan pagar alam. Cuman wilayah itu masuk di Kecamatan Makakao Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Palembang. Oh, masuk Sumatera Selatan ya? Sumatera Selatan dia. Masuk Sumatera Selatan. Ya. Bang, ini saya tuh penasaran Bang, jarang-jarang orang dari daerah tuh bisa sampai merantau sukses seperti Abang ini Bang. Nah, coba Bang, gimana sih Bang perjalanan Abang dari daerah yang sebenarnya nggak tahu nih semua orang daerah tempat Abang tinggal. Yang orang tahu daerah Sumatera Selatan adalah Palembang, kan gitu Bang? Ya. Oke. Jadi panjang, tapi saya coba persingkat ya. Iya Bang. Saya bagi dua fase saja. Pertama, saya merantau dari kampung halaman ke kota. Kemudian dari kota itu, tepatnya di kota Pangkal Pinang. Di kota Pangkal Pinang itu kemudian saya menuntut ilmu, berumah tangga. Selanjutnya saya hijrah ke Jakarta. Jadi fasenya itu aja sebenarnya, secara singkatnya gitu. Sumatera Selatan ke Pangkal Pinang. Pangkal Pinang itu kerja atau gimana Bang? Iya, kerja. Saya tamat SMA itu tahun 95 di Sekolah Pertanian Pembangunan Daerah Tingkat 1 Lampung. Tepatnya itu di daerah Cimena. Kalau sekarang sih kayaknya udah berubah namanya. SPP kayaknya sekarang itu ya. 95. Nah, kemudian saya pernah mendaftar di IPB Bogor. Ngambil jurusan D3. TUTD dulu disebut itu, Teknik Usaha Ternak Unggas. Namun karena keadaan belum memungkinkan untuk kuliah waktu itu, orang tua belum sanggup untuk bayar biaya kuliah, saya pulang lagi ke kampung halaman. Ya, nggak lama dari situ kemudian di tahun selanjutnya saya merantau ke Pangkal Pinang. Memang niatan ke Pangkal Pinang itu karena gagal kuliah. Iya. Saya kerja. Nah, saya pertama ya, kita taman SMA merantau ke daerah gitu kan, daerah kota. Sebagaimana lazimnya dialami oleh generasi muda ya, taman SMA nganggur di kampung ngapain gitu kan. Ya sudah merantau ke kota gitu. Nah, di situ kemudian dari tahun 99 saya bekerja di sebuah pabrik. Kemudian pabrik apa sorry Bang ini? Itu namanya waktu itu bergeraknya di bidang apa? Bergerak di bidang ini, properti. Oh, properti. Properti termasuk penyiapan material. Jadi pencetakan batako, paving block, ya, genteng glasur, macam-macam. Dan itu termasuk yang terbesar di Bangka Belitung waktu itu ya. Saya bekerja di sana. Awalnya sebagai kuli
sebagai kuli, Oh, kemudian iya, kita iya. naik jadi pengawas, kemudian naik ke produksi, ya, sampai bertahan 2 tahun saya di situ. Nah, disitulah saya kemudian menemukan apa arah apa namanya karakter saya itu secara psikologis cocok di mana. Apakah saya yang cocok sebagai pekerja atau kemudian cocok sebagai pengusaha gitu kan. Iya, iya. Dan saya harus sampaikan memang saya waktu SMA pun selalu ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Saya tipe orang yang tidak mau menyerah dengan keadaan ya. Kebanyakan di kampung ini kan taman SMA ya udahlah. Di kampung saya maksudnya ya. Apa karena nggak dikuliahkan ya minta apa tempat bertani Iya. atau menganggur gitu ya, ya menunggu apa mengalir saja kehidupan mereka. Saya pada waktu itu sangat berprinsip keras, saya tidak mau saya tidak mau menyerah dengan keadaan dan saya punya keyakinan saya mampu untuk bergaul atau mencapai suatu cita-citanya. Itu pondasi dasar saya sehingga waktu bekerja di pabrik itu ya bukan hanya saya naik jabatannya, tetapi juga saya mulai menjadi pengurus serikat pekerja. Oh. Nah, kalau dalam suatu organisasi kan disebut dengan PUK, pengurus unit kerja gitu kan. Jadi saya membawahi atau memimpin 120-an waktu itu anggota saya, yang tujuannya itu apa? Untuk melindungi hak-hak mereka. Oh gitu, Bang. Siap. Gitu. Jadi Ya, ya. dari perjalanan mendapat pekerjaan, kemudian eksis menjadi dalam tanda kutip lah pejuang buruh lah waktu itu, memperjuangkan hak mereka. Itu sampai di Pangkal Pinang sampai dengan tahun 2021. Nah singkatnya kemudian pengalaman apa mengapa namanya membela buruh itu mendorong saya kemudian untuk meningkatkan kapasitas. Dan itu tidak mudah. Artinya, seorang pejuang buruh tidak cukup hanya taman SMA. Dia harus meningkatkan kualifikasinya, harus Skill dia gitu harus ditingkatkan terus gitu, Bang. ya, kalau skill kan bisa dipelajari, tetapi kan ini kan ilmu pengetahuan. Yang mana tidak bisa diperoleh hanya melihat mendengar saja. Ilmu harus melalui sebuah metodologi yang ketat, yang diperoleh secara formal. Dan mereka kan harus kuliah saya kan. Iya, Bang. Nah, karena itu saya kuliah di tahun 2008 dengan tujuan memang sudah pengacara. Oh, apa yang menjadi faktor Abang kok pengen masuk dunia hukum gitu, Bang? Iya, saya merasakan pertama ya, memperjuangkan keadilan itu tidak bisa tanpa ilmu. Tidak bisa hanya menggunakan kekuatan politik atau pressure mogok misalnya kan. Iya. Bisa, karena nanti endingnya itu beralih atau pada ranah kekuasaan kehakiman. Dalam hal ini kan di pengadilan. Iya, betul. Nah, ketika di pengadilan kita sudah bicara soal landasan teoritis, ya, landasan akademis, ya, sebagai bahan kita berargumentasi dalam memperjuangkan. Karena itu ada sebuah kewajiban Iya. ya, atau satu keharusan bahwa seorang pejuang buruh itu semestinya ya meningkatkan kapasitas kuliah, ya, khususnya di bidang hukum. Nah itu yang mendorong saya kemudian. Pengalaman juga yang lain saya sering kalah. Ya lawan kita wakil dari perusahaan itu kan kebanyakan pengusaha kan gitu. Pakai lawyer gitu, Kayak Bang. lawyer gitu kan. Kita otodidak, bayangin loh. Kita otodidak, bro. Jadi Berarti, Bang, buat gugatan itu Abang belajar sendiri gitu, Bang? buset itu apa ya, lucu deh kalau diceritain, tapi oke lah. Jadi suatu ketika saya diminta untuk nyusun sebuah gugatan itu ya. Saya mulai merekarkan ini bagaimana teknisnya gitu. Akhirnya saya pergi ke toko buku beli, cari nih ya. Nah jadi narasi berpikir saya, uraian yang ada pada buku itu saya cocokkan nih dengan data yang saya punya, rutin gitu kan. Dan kita belum paham itu soal kompetensi absolut, ya kompetensi relatif. Dan saya beberapa kalah karena memang belum paham teorinya. Iya, iya. Ya sebatas kita punya hak gitu kan, dasarnya ini ya tidak ada secara komprehensif memahami soal itu. Nah itu yang mendorong saya kemudian saya harus kuliah.
Iya ya bang, paham. Jadi kuliah itu di Pangkal Pinang itu bang? Ya, saya alumni Universitas Bangka Belitung, angkatan 2008 saya kuliah, tamat 2011. Saya lulus Oh baru 2011. berarti kemarin itu bang? Iya. Oh gitu. Jadi perguruan tinggi itu kan negeri, semula swasta, kemudian beralih menjadi negeri di tahun 2000, seingat saya 2006, kalau nggak 2005 gitu ya. Nah kebetulan waktu itu memang selain ada kelas pagi, ada reguler, ada juga kelas sore reguler. Nah Ya, kebetulan, yang biasanya untuk khusus karyawan gitu bang ya? iya, tapi tiap sore. Saya pulang kerja langsung jam persen kuliah, jam 8 jam 9 baru pulang. Dengan jarak yang relatif jauh ya, dari rumah, dari tempat kerja, kuliah pulang ke rumah, itu rutinitas saya. Sama ya anak itu kadang-kadang udah tidur. Oh Pulang berarti udah tidur. abang kuliah itu posisi sudah merit bang? Sudah. Ini luar biasa nih. Luar biasa nih. Jadi biasanya anak-anak muda itu tamat dari sekolah, SMA, dia langsung kuliah. Ini abang tamat dari sekolah, kerja, menikah, kuliah. Saya memandang ilmu itu kebutuhan, Ya. bukan kepentingan. Jadi ilmu menjadikan kita lebih mudah untuk mencapai kesuksesan dunia maupun kesuksesan akhirat. Nah, itu pun kan diterangkan dalam firman Allah, apa hadis Nabi yang mengatakan demikian kan. Nah itu rujukannya. Nah yang kedua, banyak orang kuliah itu belum tahu atau belum meyakini tujuannya apa. Yang saya maksud tujuan itu pasca kuliah nanti dia mau jadi apa? Eksistensi kehidupannya itu tergambarkan mau jadi apa? Menjadi pengusaha kah? Menjadi legislatif kah? Menjadi pejabat kah? Nah, itu kebanyakan ya. Iya, betul. Saya ketika mau kuliah saya sudah punya tujuan. Tujuan saya adalah pengacara. Dengan pengacara itulah saya bisa eksis dan mencapai visi kehidupan yang lebih tinggi. Jadi sebelum kuliah saya sudah menentukan tujuan saya, maksudnya pekerjaan pasca kuliah itu apa, baru itu yang akan saya tekuni. Sehingga ketika saya kuliah pun semangat dan konsentrasinya memang fokus saya. Bahkan saya sudah menerima hal teknis ketika kuliah gitu ya. Kenapa? Saya mengharapkan kemudian dengan ilmu yang saya dapat ini akan saya jadikan bahan saya praktek. Iya, bang. Berbeda dengan remaja yang kebanyakan soal nanti pasca kuliah itu nanti aja lah. Kata orang Sunda mah, eta mah kumahang kewe lah. Apa itu bang? Maksudnya soal pasca kuliah nanti itu nggak usah dipikirin dulu, gimana nanti aja ngalir. Oh iya benar, banyak yang terjadi seperti itu bang. Saya waktu berpikir saya balik. Kumaha, engke kumaha. Nanti pasca kuliah ngapain? Nanti pasca kuliah gimana? Makanya saya jawab, saya pasca kuliah akan jadi pengacara dan saya akan eksis. Nah, jadi kalau ditanya apa perbedaannya, tentu berbeda. Makanya banyak orang pasca kuliah bingung. Ya, betul. Nah, yang saya ingin sampaikan, orang yang sudah menentukan tujuan lebih dulu sebelum kuliah, dia akan lebih fokus dan lebih serius serta mendalami ya, bukannya sekedar. Nah, itu pun teruji dari penilaian secara akademis. Saya lulus alhamdulillah 3 tahun 3 bulan, di wisuda 3 tahun 8 bulan dengan hasil cum laude. Sehingga orang yang biasa saja tidak menentukan tujuan pasca kuliah, ya dia tidak punya target memang. Ya capaian biasa saja, misalnya kok IPK-nya maupun selesainya pun relatif lebih lambat. Ketika di Pangkal Pinang itu bang, pindah ke Jakarta, itu tahun berapa itu bang? Saya pindah ke Jakarta itu 2014 akhir, sekitar bulan Oktober. Oh baru abang pindah Jakarta Ya. bang? Ya, saya tamat itu kan 2011, saya magang, ya, senior saya harus sebut namanya Yudo Marhut, sarjana hukum. Beliau adalah mentor saya, ya sekaligus guru saya gitu ya. Di Pangkal Pinang itu bang? Ya, dia yang bimbing saya.
Dia yang bimbing saya berorganisasi, dia mengenalkan saya ke NGO yang ada di Indonesia, ke Elsam, ke Walhi, Sawit Watch, ke LBHI. Wah, itu NGO ngetop-top semua Ya, tuh, Bang. saya bersyukur sekali kepada beliau. Saya berdoa semoga beliau panjang umur Amin. dan sukses dalam kehidupannya. Karena beliau yang mendidik saya, mengarahkan saya gitu ya. Nah, termasuk berangkatnya saya ke Jakarta karena beliau juga. Di antaranya karena beliau juga. Jadi beliau ini eksis di Pangkal Pinang lebih dulu. Dia lebih dulu merantau ke Jakarta. Kalau nggak salah sekitar 8 bulan atau lebih kurang setahun lah. Dia lebih dulu. Lebih dulu. Saya posisinya waktu itu, satu sisi begini filosofi saya waktu itu. Saya pernah mendengar seorang kawan bilang begini, kalau lo mau nguasain suatu desa, lo jangan tinggal di RT dong. Kamu harus tinggal di desa. Kalau kamu mau menguasai provinsi, jangan tinggal di kabupaten, tinggal di ibu kota provinsi. Ya, ya. Kalau kamu mau menguasai Indonesia, dalam pengertian eksistensinya mau luas, harus di Jakarta. Itu punya tuh. Itu terpikirkan dalam suasana kebatinan saya tuh. Sikap batin Abang berkata demikian, Bang, ya? Iya. Ya, dulu kan saya SMA di sini, masa saya kan punya ilmu, ya kan? Dan ilmu ini benar-benar saya handalkan gitu ya. Karena saya cari benar-benar gitu kan. Artinya kalaupun ada debat diskusi, kita siap untuk berargumentasi gitu ya. Iya. Karena kita sungguh-sungguh. Nah, kedua, saya juga masih ingat ketika dalam tadi saya cerita saya ke NGO segala macam Iya. tadi di tahun 2009-an kalau nggak salah itu ya. Saya ketemu dengan Patra MZen. Iya, iya, iya. Ya, mantan LBHI bersama Yudo juga. Beliau bilang begini, kalau mau menemukan mata air, pergilah ke sumbernya. Kalau mau menemukan berlian, menyelamlah ke dasar lautan. Nah, itu yang saya tafsirkan kemudian. Ya, kalau memang mau mencapai puncak tertinggi, memang tempat pertarungan Jakarta. Patra juga menjelaskan selanjutnya, dia bilang, perputaran uang di Indonesia itu 60% Jakarta, Bos. Nah, ini motivasi perenungan saya gitu ya. Sehingga saya kuat mau berangkat ke Jakarta itu. Karena begini, saya posisi waktu itu pekerjaan lagi nggak ada. Anak saya 2. Tapi itu belum jadi pengacara, Bang, ya? Belum. Baru lulus saja itu ya? Wah, udah lulus, sudah magang, Iya, iya. tinggal penyumpahan. Dan memang waktu 2011 ya, 2012, 2013 itu saya PKPA-nya dari Jakarta. Faisal Hafiz di Kuningan. Kemudian ujiannya pun saya dari Jakarta. Di Pradi. Waktu itu ketuanya Pak Uto Hasibuan ya. Nah, itu yang mendasari saya. Jadi ke Jakarta itu bukan coba-coba. Sudah bulat tekad saya, baik secara konsep saya sudah punya pondasi gitu ya. Keilmuan saya sudah siapin. Saya bawa buku itu 2 kardus. Dari Pangkal Pinang? Ya. Saya bawa pakaian 1 tas di belakang, tapi buku saya 2 kardus. Karena saya bilang begini, inilah yang saya handalkan. Saya nggak punya relasi, nggak punya koneksi. Saya berharap ada orang yang pakai ilmu saya. Artinya Abang merantau ke Jakarta benar-benar modal nekat tuh, Bang, ya? Ya, Bermodalkan ilmu lah. saya nggak sepakat juga kalau dibilang nekat. Tapi kalau bertekad, ya gitu Ya, kan. bertekad ya, Bang. Maksud saya terukur gitu kan. Terarah dan terukur, Bang, Nah, ya? kira-kira begitu. Sampai di Jakarta, Bang, Abang nginep di mana tuh? Orang nggak punya kenalan. Oh iya, Abang sudah punya kenalan si itu Pak Yudo itu, Bang, ya? Ya, sebenarnya dengan Yudo ini saya putus komunikasi. Oh gitu. Iya. Nah, tapi ya Allah Maha tahu gitu ya. Tujuan saya, organisasi yang saya Jakarta, Walhi. Saya berangkat Pangkal Pinang ke Mampang Perapatan, ketemu Walhi di sana. Ya, yang saya hormati di situ Pak Mukri, ya beliau yang saya minta izin ke beliau. Saya tinggal di mes. Kalau nggak salah sore harinya, saya udah di mes. Dikasih tahu sama ada rekan di orang Walhi juga di mes itu. Yudo di sini loh. Saya bilang di mana? Dia bilang di Jati Padang.
tempat senior kami namanya Khairisal almarhum ya. Semoga Allah mengampuni beliau dan Amin. beliau tempatkan di tempat yang terbaik. Akhirnya saya ke sana. Nggak jadilah di Walhi itu. Geser ke Geserlah ke kantong Bang Khairisal yang dimana di sana ada Yudo senior saya tadi. 2 minggu lah saya bersama Bang Yudo di situ. Nah, dalam 2 minggu saya bantu beliau. Kebetulan waktu itu beliau ini jadi apa ya, corporate jadi retainer lah, lawyer di sebuah perusahaan gitu ya di daerah Kemayoran. Saya bantu ngedrap segala macam. Ada juga sekali ke pertemuan di PTIK. Nah, ketemulah saya dengan beberapa advokat di situ. Di antaranya saya ingat namanya Bapak Urbanisasi. Saya berterima kasih kepada beliau bisa kenalan, sharing masalah apa materi yang kita bahas waktu itu. 2 minggu kemudian, karena tidak kunjung ada nih kerjaan, sementara saya ini kan harus menghidupi keluarga. Berarti keluarga di kampung, Bang? Tinggal di Bangka Pinang. Iya. Saya bilang ke Yudo, Faktor banget Abang. ini gimana sih bilang bos? Saya ini bukan bujangan. Kalau dia kan ada bulanan kan. Iya. Akhirnya Pak malam harinya sekitar 2 minggu kemudian, saya WA lah si Pak Urban itu. Bos, saya sampaikan, saya punya kemampuan ini, apakah di tempat Bapak punya apa namanya, peluang gitu kan. Bilang besok. Pendek cerita saya ke kantor dia di PT KBN Persiro di daerah Cakung Cilincing gitu ya. Nah akhirnya saya 2 tahun, lebih kurang 2 tahun, saya bekerja di kantor di law firmnya urbanisasi, ya, ditempatkan ya, VIC di KBN itu. Jadi alhamdulillah banyaklah kita berkoordinasi lah. Kalau soal BUMN ini kan apa dinamika problemnya itu kan lebih kepada masalah internal. Kalau ada eksternal kita biasanya juga berhubungan dengan apa namanya teman-teman dari kejaksaan ya. Kemudian juga BPKP biasanya terkait laporan-laporan. Ceritanya. Sampai di sana ketika Abang di sana sudah disumpah diangkat pengacara belum, Bang? Iya. Jadi setahun saya, kan 2014 saya berangkat ya. Iya. Setahun kemudian 2015 November tepatnya saya dilantik di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kasus apa, Bang, yang pertama kali Abang pegang handle sendiri, Bang? Sebenarnya kalau kasus ya, saya ini sudah, kalau petinju ini kan amatir ya, ada petinju amatir ya. Nah, petinju amatir atau petinju profesional gitu. Iya. Saya tuh udah kenyang di amatir sebenarnya, hanya masalah buruh. Iya. Karena sebelum saya kuliah pun saya sudah sering mengadvokasi buruh, termasuk juga membela di pengadilan. Karena memang waktu itu, sampai sekarang juga, Undang-Undang 22 2004 tentang PPHI ya, memperkenankan, ya, walaupun bukan seorang pengacara, sepanjang dia perwakilan dari Serikat Pekerja ditunjuk dengan SK-nya, boleh beracara di peradilan hubungan khusus ya, khusus peradilan hubungan industrial. Nah, maka nah yang kedua, saya basic akademisnya memang perdata. Nah, di KBN pun itu kan lebih kepada soal utang piutang, soal sewa menyewa tempat, kan core bisnis KBN itu kan menyewakan tempat kan. Jadi ketika ada gugat-menggugat terkait dengan ada yang belum bayar segala macam, jadi case pertama saya itu kalau nggak salah melawan beberapa perusahaan di daerah Marunda sana. Ada apa yang disewakan, ada masalah, kita gugat-menggugat. Kasus perdata yang pertama kali saya alami, saya selalu di situ. Untuk yang kasus pidana itu perkara apa, Bang? Nah, kalau pidana ini, Pertama kali Abang handle. nah 2016 ya, akhir saya keluar dari apa namanya kantor hukum tadi, kantornya Pak Urban. Ya, saya bilang saya mau coba. Enggak, ini kan kalau di perusahaan kan kita nggak masih jadi pengacara gitu kan. Yang ngurusin ada disposisi direksi, minta pendapat hukum, produknya kan pendapat hukum. Iya. Paling tinggi legal opinion gitu kan. Nah, kita karena baru dilantik gitu ya 2015, sudah setahun juga nggak eksis gitu kan, makanya 2016 akhir saya bilang ke pimpinan, izinkan saya dong untuk praktek sebenarnya. Mau gabung di mana?
Nah, pendek cerita, waktu itu saya gabung di kantornya Bang Rolas Budiman Sitinjak di Senen. Nah, makanya itu mencuat pada waktu kasus Ahok. Nah, saya adalah di bagian belakangnya, nggak di depan. Depan kan senior tuh. Bagian drafting berarti. Ya, tapi di belakang sekali gitu kan. Siap. Tapi alhamdulillah kita sebagai, kembali ke awal, kita sebagai orang desa, orang kampung berkesempatan berketemu dengan pengacara senior, dan bukan hanya ketemu, karena kita mengikuti cara mereka bekerja, kita dapat ilmunya. Nah, disitulah saya sangat bersyukur kepada Allah. Kenapa? Saya diperkenan Allah belajar dengan mereka secara tidak langsung. Bagaimana mereka memapping perkara, saya simak dengan baik. Bagaimana mereka memetakan adakah antitesis yang bisa dibangun, saya simak dengan baik. Bagaimana strategi mitigasi, saya simak dengan baik. Itu tokoh-tokoh senior semua, Pak Teguh Samudra, ya, PDIP ini Pak Wayan, oh banyak pokoknya. Di situ saya bersyukur sekali. Nah, di kantornya Bang Rolas Budiman Sitinjak ini udah beberapa kasus, ya itu kan kantor besar ya, artinya saya sepertinya saya belum pernah jadi PIC, teman-teman jadi PIC, saya ikut baik perdata maupun pidana, tapi saya sudah merasakan tuh praktek persidangan baik di Pengadilan Jakarta Pusat. Sekali juga kita pernah bersidang di Palembang. Gimana Bang itu rasanya sidang di Palembang? Ada rasa senang dalam pengertian gini, jangan dibilang Palembangnya, saya ini orang kampung itu, senangnya, akhirnya saya bisa ke ibu kota, akhirnya saya bisa bersidang di kota Palembang. Iya itu. Yang mana kalau saya nggak pengacara nggak mungkin saya berada di sini. Senang banget. Bahkan saya dengan teman-teman sejawat di Palembang dengan antusias saya memperkenalkan diri gitu kan. Karena orang melihatnya kita kan orang ibu kota, saya bilang enggak bro. Saya dari Batu Raja, saya dari Ranau, saya kan. Ya sekampung saya dengan, kalau dulu satu kecamatan saya dengan Bang Magdir Ismail. Oh gitu. Sama-sama dari Ranau ya. Iya. Tuh. Jadi di kantor Bang Rolas itu saya berterima kasih sekali kepada beliau. Beliau banyak memberikan saya kesempatan untuk belajar, kemudian ikuti kegiatan-kegiatan yang sangat positif. Kalau melihat generasi sekarang ini, menurut Abang gimana Bang? Oke, saya mau tambahin dulu nih ya. Jadi setelah 2016, kemudian saya itu ditarik lagi oleh Pak Urban, ketemu lagi. Ketemunya itu di kantung Bang Rolas itu, gara-gara kasus Ahok. Gitu Bang ya? Ketemu lagi, kaget dia, ketemu lagi, udah. Nah, beliau sedang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi helikopter AW101 dalam yang dilaksanakan oleh TNI AU. Nah, disitulah kita bertemu lagi nih dengan pengacara-pengacara senior, mendampingi klien dalam konteks penegakan hukum pidana tipikor waktu itu kan, dalam hal swastanya, kemudian untuk TNI-nya di peradilan militer waktu itu kan. Nah, karena prosesnya dihentikan waktu itu atau belum dilanjutkan, di tahun 2017 salah satu kenalan saya itu namanya Padli Nasution. Saya berterima kasih kepada beliau. Beliau ini sedang banyak perkara di tahun 2017 akhir. Nah, sehingga saya 2 tahun di kantor beliau yang berkantor di gedung Arpa Cikini. Ya, mungkin sudah belasan perkara tipikor yang saya ikut bersama tim menangani perkaranya di kantor Bang Padli Nasution ini. Nah, 2019 akhir kemudian saya bilang lagi ke beliau, saya mau coba juga berdikari sendiri gitu kan. Jadi kalau ditanya case mana yang praktek ya, secara praktek memang kebanyakan saya menangani perkara tipikor. Memang 2 tahun berturut-turut itu. Iya. Itu hujannya. Lantas kira-kira Abang lebih konsen dalam menangani perkara itu pidana atau perdata? Atau menurut Abang sama aja tuh Bang? Saya setelah menjalani proses itu, sebenarnya yang paling berat bebannya ya,
beban tanggung jawabnya itu dalam perkara perdata. Karena dalam perkara perdata, kita hanya disuguhkan peristiwa. Pak, saya nggak dibayar utangnya. Misalnya itu ya. Oke. Kita di sana harus memulai barbuk, pengumpulan barang bukti kan. Iya. Apa? Harus menganalisa apakah ini peristiwa hukum atau bukan. Harus mulai merumuskan gugatannya. Harus kemudian menyusun siapa saksinya. Apa alat bukti lainnya. Fix baru kita rumuskan dalam gugatan. Di gugatan kita kemudian mengupayakan pembuktiannya. Jadi tugas penyelidikan, tugas penyidikan, tugas penuntutan kita semua yang menjalankan. Ini pemahaman saya ya. Sorry, nggak ada di teorinya itu. Tapi pemahaman saya begitu. Kalau kita bandingkan kasus pidana, polisi udah duluan kerja. Dia sudah membuka barang bukti, ibaratnya kue bahan-bahannya sudah lengkap semua. Tinggal diolah kan? Tinggal nanti di sidang, sepakat nggak kita mengatakan. Kata jaksa, Pak, ini kue bolu. Saya bilang tidak. Ya, ini kue yang lain. Artinya soal kesalahannya besar atau tidak kan. Jadi kalau ditanya beban tanggung jawabnya, menurut saya lebih berat tanggung jawabnya itu di memperjuangkan hak-hak klien dalam konteks perdata. Karena kalau pidana sebenarnya di zaman sekarang ya sudah kecil kemungkinan bukti itu tidak dapat dibuktikan atau unsur itu tidak dapat dibuktikan. Paling yang dapat kita upayakan ya hukuman yang ringan. Sudah jarang. Walaupun ada, biasanya di daerah-daerah, saya 2 kali orang saya buktikan di persidangan bebas. Di Pengadilan Negeri Poliwali Mandar tahun 2017 akhir ketika saya praktek sendiri, ya misalnya di kantor Pak Urban juga itu bebas di awal. Nah ini masih ada tuh oknum lah ya, oknum yang mesan karena jabatan dipaksakan kasusnya gitu kan. Di persidangan nggak bisa. Kenapa? Siapapun yang menyodorkan perkara dan bukti, yang punya beban tanggung jawab tertinggi adalah hakim, karena dia menjalankan khitah kekuasaan Tuhan sebenarnya kan. Jadi hakim juga nggak mau, walaupun yang pesan siapapun gitu ya, ternyata di sidang nggak cukup alat buktinya, dibebasin. Nah, yang kedua di Pengadilan Bekasi juga begitu, bebas juga. Nah artinya di sini sepanjang tidak ada pembanding bukti sebaliknya, ringan tugas kita sebenarnya dalam konteks pidana ya. Ya sudah, kita kalau sudah terbukti, karena alat ilmu kita sama, cuman konteks objektivitas dan subjektivitas. Subjektivitas kita kepentingan gitu kan, dan memang secara filosofis lahirnya undang-undang advokat itu untuk penyeimbang, untuk menyeimbang kekuasaan kehakiman dan kekuasaan eksekutif kan gitu. Nah, artinya dalam tahap penyidikan kita itu dalam tanda kutip ya pengawas perwakilan civil society, kira-kira gitulah, mengawasi kinerja penyidik udah benar belum, ada nggak tekanan gitu kan, cara bertanya udah benar belum, kita pastikan hak asasi manusia yang terpenuhi, yang kedua hak-hak dia tersangka dipenuhi kan gitu. Nah kemudian pada tahap pelimpahan perkara kita diberi kesempatan juga untuk menguji dakwaannya. Ini kurang bagus ini atau kurang apanya? Ya lebih kepada ya syarat formil saja. Dalam konteks pidana memang kita, ya saya sih ingin mengatakan harus di atas, lebih tinggi memang keinginan kita untuk mendalami keilmuan. Karena dalam prakteknya itu kan dalam tanda kutip ya kita lebih kepada membandingkan apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh penyidik kan itu kan. Belum kita melakukan upaya apakah di pra peradilan, apa kemudian nanti eksepsi kan gitu kan. Jadi memang kita harus banyak literatur yang kita siapkan untuk pidana ya. Nah, kalau perdata itu lebih berat karena kita semua menyiapkan. Termasuk nanti khususnya juga kita yang mohon. Lebih berat. Itu pengalaman saya di pidana dan perdata. Nah tadi terkait dengan anak muda, ya, saya kalau disebut anak muda ini yang saya gambarkannya anak muda di kampung ya. Iya betul Bang. Ya.
sebenarnya termasuk juga anak muda di kota. Kalau kita sebut anak muda, yaitu mereka yang bertaman SMA, kuliah atau tidak kuliah. Dan saya ingin menyeru kepada yang tidak kuliah dengan alasan keterbatasan ekonomi. Sebenarnya itu alasan pembenar, itu cara membangun alibi bahwa benarlah kegagalannya itu karena keterbatasan. Padahal, nah ini rumusnya ini, padahal kalau dia mengetahui rahasia Tuhan itu berkuasa dan dia mengandalkan Tuhan dalam ikhtiarnya, tidak ada bagi Tuhan yang mustahil. Nah, saya ingin mengatakan itu, saya sebenarnya patut dipandang mustahil untuk menginjak Jakarta ini. Kenapa? Saya SMA-nya sekolah pertanian, kuliahnya setelah berumah tangga. Ya. Jauh banget. Ya, artinya kebanyakan orang tidak mau melakukan ini. Kebanyakan orang tidak mau melakukan ini. Kenapa? Dia tidak meyakini akan tercapai apa yang ditujunya. Nah, artinya apa? Poin siapa? Soal keyakinan ini. Ya. Mereka lebih menerima keadaan apa adanya dibanding dengan meyakini sesuatu yang patut pantas diperjuangkan, apapun resikonya. Nah, saya mengambil jalan itu. Walaupun memang dulu terseok-seok gitu kan. Nah, sehingga akan beda anak muda yang punya visi kehidupan dan yang tidak punya visi kehidupan. Karena itu saya ingin mendorong anak muda, katakanlah sekarang yang di kampung-kampung, ya, yang taman SMA, yang nganggur, pastikan saudara-saudara anak muda ini ya punya tujuan kehidupan. Kalau umum tujuan kehidupan itu ya, pasti sukses dunia dan akhirat. Itu kan visi besar umumnya kan gitu. Nah, kalau kita breakdown lagi dari visi, misi, bagaimana cara mau mencapai itu? Nah, salah satu di antaranya kuliah. Beda dengan dia sama bapak ibu orang kaya ya, itu udah nggak terlalu berat bebannya. Tapi kalau bagi orang seperti saya, anak kampung, anak petani, ya, ingin setara dengan kehidupan atau capaian kebanyakan orang yang di atas saya, memang saya harus menyiapkan satu sisinya kekuatan pondasi keyakinan itu. Karena kalau diukur dengan analisis rasionalitas memang nggak nyambung. Saya gaji waktu kerja itu kan cuma 2,2 juta. Bisa kuliah. Tapi kan bisa akhirnya. Nggak punya uang, ternyata ada yang minjemin segala macam, nanti kan dibayar. Karena kita yakin bukan ada campur tangan, bukan karena kita ada campur tangan Allah dalam menjalani kehidupan kita sebagaimana diimpikan itu. Nah, yang salah, menurut saya salah ya, atau menjadi tidak produktif kehidupannya ketika dia tidak punya tujuan kehidupan. Lebih teknis begini maksud saya. Taman SMA, tanya ke dia, kamu mau ngapain gitu kan? Mau kerja apa? Keahlianmu apa? Nah, jadi nasihat saya, kalau dia taman SMA, tidak kuliah karena belum ada biaya, maka dia didorong, diarahkan untuk mendapatkan skill, keterampilan ini yang laku dijual. Misal dia kursus listrik, bisa dia nanti instalatir listrik, nggak apa-apa dia pekerja kasar dulu. Atau dia kursus montir motor, bisa usaha motor. Harapannya apa? Supaya dia punya keterampilan, dengan keterampilan dia menghasilkan uang. Setelah dia dapat menghasilkan uang, nah baru dia akan meningkatkan kualitas kehidupannya. Kalau tadi menggunakan tenaga, sekarang untuk menggunakan pikiran. Pikiran harus dibentuk melalui bangku kuliah. Jadi tahapan setelah dia bekerja, buka bengkel atau tukang las gitu ya, dia kuliah. Tapi kuliah ini bukan hanya untuk cari gelar.
ada tujuan step berikutnya memang dia mau tuju. Katakanlah dia lah sekolahnya misalkan di bidang perlasan, atau kanlah mau jadi pengacara. Dia memang concern sebelum dia kuliah itu tujuannya mau jadi pengacara. Sekali lagi saya mau ulangi, jangan kuliah kalau nggak ada tujuan akhir, nggak ada gunanya. Pertama saya tuh bingung mau masuk kuliah karena tidak ada yang menuntun itu bang, menuntun kamu harus seperti ini nggak ada. Saya kuliah masuk jurusan hukum karena saya hindari hitung-hitungan. Rupanya di hukum, di fakultas hukum ada juga ini hitung-hitung. Ya matematik juga ternyata ya. Hukum waris. Kemaris. Nah itu bang. Nah jadi hal-hal yang seperti itu terkadang bikin generasi sekarang ini, khususnya generasi saya ya, itu masih bayang-bayang untuk masa depannya. Kalau abang kan sudah tertata, ada goal yang harus abang tuju. Ya. Kalau kami ini jalannya aja dulu kayak gitu. Karena itu saya ingin berbagi kepada setiap keluarga di kampung. Karena saya orang kampung, tentu saya kecil saja dulu kampung saya lah ya. Bagi di setiap satu keluarga harus ada yang mau mengambil posisi sebagai manajer. Jangan abai, jangan mau sukses sendiri. Ada 3 cara yang bisa dikerjakan. Misalkan begini, atau dalam satu keturunan nenek lah ya. Iya. Nih nenek, kakek punya anak kan. Nah katakanlah ini generasi keduanya nih. Nah di barisan cucu ini, nah di antara paman-pamannya ini harus ada yang berperan memanage arah pendidikan, memperhatikan keseharian dari anak-anak muda atau ponakan-ponakannya. Diskup aja dulu. Nah, satu yang harus diarahkan itu soal pilihan tempat kuliah. Ini harus dihubungkan dengan pangsa pasar. Ke depan ini jurusan apa yang kesaingannya kecil, itu harus kita hitung. Ya, untuk supaya nanti kalau memang tujuan itu bekerja, ya peluangnya tinggi. Kenapa? Peminatnya dikit, gitu kan? Dia ada di situ. Nah, yang kedua itu bagi yang mau kuliah ya. Nah, bagi yang tidak kuliah, jangan kemudian dicampakkan. Dia harus dibimbing supaya dia punya keterampilan. Ya, kalau nggak ada ya patungan, kemudian dia kursuskan aja, dikursuskan, dapat ilmu, dapat skill dia udah usaha harapannya dia nanti bisa untuk meningkatkan kuliah, ya, atau minimal dengan punya keterampilan pun sebenarnya sudah cukup. Ya. Kalaupun dia tidak mampu atau tidak mau ya meningkatkan kualitas pendidikan ke bangku kuliah misalnya. Nah, ada orang yang abai dengan keadaan ini, ya sudah lah, yang penting saya sukses sendiri gitu kan. Nah saya ingin mengatakan ya itu tidak akan mencapai tujuan sukses yang sesungguhnya. Yang menurut Nabi, orang yang sukses itu adalah orang yang bermanfaat. Nah itu artinya kalau puncak tertinggi sukses itu adalah bermanfaat bagi manusia seluruhnya berarti ya. Ya, maka kita harus mengambil peran. Karena itu berjiwa besar itu bukan berarti dia harus sukses duluan. Berjiwa besar itu bukan berarti dia sudah kaya raya gitu, baru mau berbagi. Dengan keadaan ke apapun dia berpikir bijaksana. Ya, walaupun nggak punya uang dia masih nasihat gitu kan. Nah, kan 3 cara membantu orang itu. Dia punya ilmu, kasih nasihat. Dia punya jabatan, tempatkan dia secara proporsional. Ya. Kemudian, ya kalau dia punya uang, kasih uang atau pinjami dia uang. Jadi bermanfaat dalam skop kecil, dalam lingkungan keluarga itu 3 tadi menerjemahkannya. Kalau punya ilmu nasihati, jangan abai. Ya. Nah, untuk kemudian menjawab supaya tidak terjadi ada masa kekosongan, taman SMA bingung mau kemana. Ya, banyak kan
seperti itu, Bang. Nah, termasuk tadi arahannya karena dia punya ilmu, pamannya punya ilmu, ponakannya nanti mau kuliah udah diarahin. Sehingga pasca kuliah itu sudah terjawab menjadi apa? Sesuai dengan niatan awalnya. Nah itu saya berbagi memperhatikan skup kecil di lingkungan saya aja itu ya. Dan saya mempraktikkan itu. Ya. Baik pemirsa, sobat-sobat MB Club, ngobrol sama beliau sampai 3 hari kenapa nggak habis? Enggak juga. 3 hari. Bang, izin Bang, mungkin bisa kasih closing statement buat kami generasi anak muda harus seperti apa dalam mengatur hidup kami. Ya saya tidak banyak ingin menyampaikan saran. Sebenarnya perjuangkanlah sesuatu yang patut dan pantas diperjuangkan. Perjuangan itu tidak saat ini dewasa ini tidak lagi menggunakan otot. Perjuangan itu harus punya dasar ilmu pendidikan. Karena itu saya mendorong kepada yang sudah berumah tangga, kepada yang tamat SMA, janganlah berpikir tidak mau meningkatkan keilmuan. Oke, nggak mau ilmu duniawi, segeralah ikut pengajian atau apa gitu kan. Yang pasti ya hidup ini jangan mengalir. Kita yang mengendalikan kehidupan ini. Ya, supaya kita terarah apa yang ingin dicapai, tersiapkan apa yang perlu dilakukan. Orang yang hanya mengalir dalam kehidupan ya tidak ubahnya seperti air, dan air pasti ke bawah. Ya. Nah, itu maknanya tidak ada capaian tertinggi kalau di bawah. Grafik itu pasti ke atas. Nah karena itu capaian-capaian duniawi, capaian-capaian ukhrawi pasti harus didasari dengan ilmu. Ya. Sholat nggak punya ilmu, apa hukumnya? Sembarangan aja sholat berarti kan? Ya nggak bernilai, bahkan celaka. Iya. Nah, karena itu sangat penting ilmu itu. Nah, dewasa ini sudah saatnya anak-anak muda di kampung jangan ragu untuk kuliah. Ya. Kenapa saya ingin mengatakan begini? Saya adalah bukti menembus batas mengharapkan asa. Luar biasa. Catatannya kita harus yakin kepada Allah yang berperan dalam kehidupan kita dan kita jalani itu dengan penuh keyakinan. Keyakinan itulah kita perjuangkan. Kenapa? Yang itu yang dititipkan kepada Allah. Pertama kali kita dipanggil karena keyakinan kita. Terima kasih. Baik, sobat-sobat MB Club, demikian bincang-bincang kita dengan Bang Fahrozi. Salam sehat, sukses selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.